Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang virus corona dan saya sendiri adalah Fahra dari kelas 10 RPL 3. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona pertama kali ditemukan sekitar tahun 1960-an, kemudian di tahun 2019 muncul kembali atau ditemukan dari kota Wuhan, Cina. Virus ini menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Cara penularannya sangat cepat dan belum ditemukan vaksinnya sampai sekarang. Kemudian saya akan membahas tentang sumber infeksi virus, cara penyebaran, dan orang yang rentan terinfeksi. Pertama, sumber infeksi. Sejauh ini pasien dengan pneumonia yang terinfeksi virus corona baru. Artinya adalah orang-orang yang terinfeksi virus corona ini adalah pasien yang memiliki penyakit paru-paru. Kemudian orang yang rentan terinfeksi ada orang tua, anak kecil, dan memiliki riwayat penyakit. Orang tua lebih rentan terinfeksi karena imun tubuhnya sudah mulai melemah, sedangkan anak kecil imun tubuhnya tidak sekuat orang-orang dewasa. Kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit seperti penyakit paru-paru atau penyakit pernapasan lainnya. Kemudian cara penyebaran melalui bersin dan batuk. Apabila kita sedang berada di tempat umum bersama orang-orang, kemudian kita bersin atau batuk, kita tidak tahu kita sudah terinfeksi atau tidak. Apabila kita bersin atau batuk di tempat umum, maka droplet kita akan terkena ke orang lain dan orang tersebut akan terinfeksi juga. Kemudian, gejala setelah terinfeksi virus corona. Gejala klinis. Orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas, diare, bahkan kematian. Jadi, orang-orang yang terkena virus corona ini kita tidak mengetahui apakah kita terinfeksi atau tidak, karena yang kita rasakan atau gejala yang kita rasakan itu seperti penyakit-penyakit ringan seperti demam, batuk, dan lain-lainnya. Kemudian masa karantina. Masa karantina ini misalnya kita terkena demam dan batuk di tengah pandemi seperti ini, namun kita takut untuk ke dokter, kita bisa mengkarantina atau mengisolasi diri kita sendiri minimalnya 3-7 hari dan maksimal 14 hari. Namun apabila gejala yang kita rasakan semakin parah, sebaiknya kita menghubungi dokter. Kemudian untuk pengecekan suhu tubuh. Di suhu tubuh ini memiliki suhu tubuh yang berbeda-beda tingkatannya, dari suhu tubuh normal, demam tinggi, dan demam yang sangat tinggi. Dan catatan 20-30 menit sebelum pengukuran, hindari aktivitas berat, makan, minum air dingin atau panas, kompres dingin atau panas. Ini diperuntukkan agar apabila kita mengecek suhu tubuh kita, jika kita sebelumnya sudah melakukan olahraga atau makan banyak atau air dingin dan sebagainya, maka suhu tubuh kita akan meningkat. Kemudian perlindungan mandiri. Ada 3 jenis masker, ada masker kain biasa, masker bedah, dan masker pelindung medis. Masker kain biasa diperuntukkan untuk kita yang sehat-sehat. Apabila kita akan kemana-mana menggunakan masker, gunakan masker kain agar bisa dicuci kemudian dipakai kembali. Dan masker bedah medis dan masker pelindung medis biasanya digunakan oleh orang seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya. Perlindungan mandiri. Cara menggunakan masker yang benar seperti ada pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian cara melepas masker dengan baik dan benar. Pertama, jangan menyentuh bagian depan masker karena bagian depan masker adalah bagian yang lebih sering terpapar oleh debu dan hal-hal yang lainnya, bisa saja ada virusnya. Jadi kita tidak boleh menyentuh bagian depan masker tersebut. Kemudian buka tali atau karet pengikatnya.
Yang ketiga, buang dengan memegang tali atau karet pengikatnya dengan jari tangan. Kemudian cuci tangan setelah membuang masker. Untuk menghindari kita terkena virus corona, jadi usahakan kita langsung mencuci tangan setelah membuang masker tersebut. Kemudian, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau sikut. Sering cuci tangan setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Apabila kita bersin atau batuk di hadapan orang lain, gunakanlah tisu atau sikut. Jangan menggunakan telapak tangan kita, karena secara tidak sadar bisa saja kita setelah bersin kemudian kita menggunakan tangan kita untuk mengucek mata atau yang lain sebagainya. Kemudian apabila kita sudah melakukan aktivitas baik di rumah maupun di luar, usahakan sering cuci tangan agar tangan kita selalu bersih. Kemudian, hindari pergi ke tempat umum. Hindari berada di tempat ramai, dan jika terpaksa harus keluar, gunakanlah masker. Apabila tidak ada yang terlalu penting untuk keluar, usahakan kita harus tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Apabila terpaksa harus keluar, maka gunakanlah masker dan jaga jarak dengan orang lain di luar. Ayo patuhi aturan demi kenyamanan bersama agar pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.